Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas dengan software SPSS. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial untuk uji validitas dan reliabilitas, kita harus mengetahui apa itu uji instrumen. Uji instrumen adalah salah satu alat yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan uji instrumen tersebut, kita dapat mengetahui kualitas data yang akan kita gunakan. Jika hasil dari uji instrumen bagus dan dapat dipertanggungjawabkan, maka data juga bagus dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana cara menguji data tersebut? Caranya dengan diuji validitas dan reliabilitas. Oke. Kuesioner dinyatakan valid ketika pertanyaan yang dibuat mampu mengungkap sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Artinya, validitas mengacu pada kemampuan instrumen pengumpulan data untuk mengukur apa yang harus diukur, untuk mendapatkan data yang relevan dengan apa yang sedang diukur. Kemudian bagaimana dengan reliabilitas suatu pertanyaan? Suatu pertanyaan dinyatakan reliable jika jawaban seorang responden terhadap pertanyaan stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas ialah reliabilitas instrumen adalah tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh sebuah alat ukur meskipun dipakai secara berulang-ulang pada subjek yang sama atau berbeda. Dengan demikian, suatu instrumen dapat dikatakan reliable bila mampu mengukur suatu dengan hasil yang konsisten. Oke. Contohnya seperti ini. Jika seorang responden memberikan jawaban setuju dari suatu pertanyaan yang diajukan dalam suatu waktu tertentu, maka ketika pertanyaan tersebut diajukan di lain waktu kemudian hari, maka responden tersebut akan menjawab setuju juga dengan pertanyaan yang sama. Artinya itu namanya konsisten, begitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan membuat contoh kasus menguji validitas dan reliabilitas dari suatu data sebaran kuesioner. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat minat pembelian pada sebuah produk mainan anak yang akan diproduksi. Peneliti mengajukan sebanyak 12 pertanyaan dan kuesioner disebar terhadap 40 orang responden. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner menggunakan skala ordinal. Baik, kali ini saya menggunakan skala ordinal, tidak menggunakan skala Likert yang seperti biasanya gitu ya. Oke, di sini ada sebuah pertanyaan, nanti respondennya akan menjawab tidak pernah untuk ordinal 1, kadang 2, sering 3, dan selalu 4 gitu ya. Contohnya, apakah ketika anak Anda menginginkan mainan, Anda selalu membelikannya? Misal responden menjawabnya kadang, berarti sini kita checklist ya, atau 2, nanti akan kita masukkan ke Excel format kita begitu ya. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke data. Nah, di sini saya telah memiliki data di mana data ini telah disebar terhadap berapa di sini? Terhadap, kita lihat di sini ya. Terhadap 40 responden. Kita lihat di sini. Ini responden di sini ya. Responden sebanyak 40. Oke. Dengan jumlah pertanyaan ialah berapa? 12 pertanyaan, sama seperti tadi contoh soal gitu ya. Oke, data tersebut ini kita masukkan ke dalam SPSS. Bagaimana cara masukkannya? Kita buka SPSS kita. Lihat, ketika tampilan awal SPSS akan seperti ini. Dan kita buka di sini, klik namanya variable view. Oke. Variable view di sini kita klik. Oke, nah di sini akan ada nama-nama. Nah, kita akan masukkan satu persatu di sini. P1 sampai P seterusnya. P1, oke. Kemudian di sini kita lihat. Oh, ternyata di sini lama. Nah, di sini number kita isi di sini. Di sini. Oke, number ya. Sini kita isi 1. Dan di sini kemudian desimalnya 0. Dan kita klik OK ya. Oke. Kemudian di sini kita isi value. Oke, value-nya ya tadi ya. Value tadi yang nilai tadi tidak pernah gitu ya tadi ya. Pertama, 1, kita buka di sini filenya. Nah, sini tidak pernah
Sini satu label tidak pernah. Pernah kita add di sini. Oke, untuk 2. Sini kita minimize saja ya. Oke, untuk kadang, sering, dan selalu ya. Kadang, ya. Maaf di sini. Kadang. Oke, kita add. Kemudian yang 3 sering. Oke, kita add lagi. Yang keempat ialah selalu. Yap, oke, sini sudah semua. Oke. Ya, maaf. Sini kita add ya, selalu. Ya, siap. Oke. Ini kita add. Oke, di sini saya isi. Oke, nah di sini kita pilih skalanya. Karena saya menggunakan skala ordinal, kita pilih ordinal di sini ya. Oke. Ya, setelah itu sudah menjadi seperti ini. Bagaimana cara kita apa kita tulis satu persatu? Tidak perlu ya, kita hanya cukup copy saja ya. Kita langkahnya ialah kursor kita klik pada angka 1. Nah di sini, oke, lanjut. Setelah itu kita klik copy di sini ya, copy. Nah oke, setelah itu kita masuk lagi. Kita blok sini, oh salah. Nah kita blok mulai dari sini sampai ke 12 tadi ya. Oke, setelah itu apa? Paste ya. Nah di sini, di sini telah menjadi. Tinggal kita rubah aja di sini variabel tadi ya. Apa namanya? Klik 2 kali di sini, kita ganti P2 sampai P12. P2, nah terus kemudian di sini P3, kemudian di sini P4, nah kemudian di sini P5, P6, Oke, ini semua. Setelah itu, setelah sampai ke PP ini, kita masuk ke data view ya. Data view, kita lihat data view di sini. Nah, di sini. Oke, ini datanya masih kosong, kita masukkan tadi yang Excel kita punya. Nah, oke, untuk memasukkannya kita pilihnya tidak dari sini ya, tidak dari PP dan nomor gitu, tapi kita dari hanya langsung, karena kita sudah membuat PP tadi pada di variabel view, kita langsung copy yang ini aja. Jadi kita lewatkan yang tadi ya. Ya, coba di sini yang di blok ini hanya bagian sini aja, kita copy langsung ya. Kita klik copy. Nah, kita masukkan ke tadi ya. Ke sini tadi ya. Coba kita lihat tadi di mana ya. Nah, di sini kita masukkan. Kita klik kanan. Paste langsung ya. Nah, di sini setelah masuk. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah data semua masuk, kita langsung lakukan pengolahan data ya. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini caranya ya. Oke. Kita masukkan ke pengolahan data. Untuk menguji reliabilitas data kita masuk ke analyze, kemudian kita klik scale, habis itu reliability analysis ya. Oke, lihat. Ulang lagi analyze, langsung kita scale, masuk ke analysis. Oke, ini masuk. Nah, di sini semua variabel, semua pertanyaan kita blok dan kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Oke, setelah itu bagaimana? Langsung kita scale labelnya, kita namakan di sini uji instrumen penelitian ya. Oke ya, kemudian jangan langsung di oke ya, tapi kita klik di sini namanya state ya. Oke, kita klik di sini, setelah itu continue. Nah, di sini langsung kita oke.
Nah, di sinilah ada outputnya.